guys, welcome back to Poku, podcast Kumon GKB. Kali ini kita sudah ada di episode 5. Di episode kali ini kita punya satu kalimat yang mungkin terdengar simpel, tapi ternyata punya arti besar dalam perjalanan belajar. Consistency looks good on you. Karena kadang kita terlalu fokus seberapa cepat kita sampai lupa kalau sebenarnya setiap progres kecil juga layak diapresiasi. Hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Lika yang sudah berpengalaman menangani siswa dari level tinggi sampai completer. Kita akan membahas seperti apa perjalanan siswa di level tinggi, materi yang mereka pelajari, pengalaman siswa selama mengikuti lomba, belajar di atas tingkatan kelas, dan tentunya bagaimana konsistensi berperan dalam perjalanan tersebut. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak Lika? Oke, hai, saya dengan Kak Lika yang saat ini membimbing atau mengikuti sama anak-anak yang level tinggi. Melihat perjalanan siswa di level tinggi nih, kakak sudah menangani beberapa siswa, banyak sih kayaknya ya, banyak siswa dari level tinggi. Kalau melihat perjalanannya di level tinggi sendiri nih, perubahan apa yang paling terasa dari sisi kemampuan dan cara belajar mereka? Cukup banyak sih Kak untuk perubahannya, karena kalau dibandingkan dengan yang level-level awal gitu, level di mana mereka baru saja mendaftar kan otomatis kemungkinan besar mereka akan dibantu. Bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara-cara yang harus mereka lakukan. Tetapi ketika sudah berada di level tinggi, mereka dibina atau diminta untuk lebih mandiri dalam mengerjakan tugas mereka. Gitu. Jadi apa ya? Kalau kemarin nih dari level dasar kan kebanyakan masih dituntun, dikasih tahu dulu. Berarti di level tinggi ini lebih ke kayak, ayo kamu coba sendiri gitu. Apa kayak gitu Kak? Atau masih ada yang perlu dibimbing gitu? Ya, betul sekali. Karena untuk di level tinggi kan mereka dituntut untuk mampu memahami sendiri dengan memahami contohnya dulu, kemudian memahami urutan langkah-langkahnya dulu. Tetapi ketika setelah memahami atau mempelajari contohnya itu ternyata mereka masih ada yang belum paham, otomatis kita akan memberikan beberapa petunjuk. Tetapi nggak terlalu banyak, hanya di beberapa saja untuk apa sih yang harus dilakukan anak-anak tersebut. Oh gitu, kayak kita cuma ngasih tahu harus gimananya gitu. Mereka tetap ngerjain sendiri. Betul sekali. Oke. Untuk materi level tinggi dan jangkauannya nih Kak, kalau boleh tahu, itu udah sejauh apa sih? Terus sudah jauh di atas materi yang apa sudah lebih jauh dari materi yang dipelajari di sekolah? Kalau mengenai materi, karena sudah ada kata level tinggi, otomatis kan materinya sudah lebih jauh di atas tingkatan kelasnya. Jadinya materi yang mereka kerjakan itu termasuk materi yang baru bagi dia, gitu, karena sudah berada di atas tingkatan kelasnya. Berarti belum sama sekali dipelajari di sekolah ya? Untuk siswa-siswa yang kemungkinan kelasnya masih misalkan kelas 5 kayak gitu. Nah, terus untuk levelnya itu ada di level F, kemungkinan masih ada yang sudah dipelajari, namun mereka akan mempelajari lebih tinggi lagi materi yang baru-baru lagi. Oh gitu. Ada kemungkinan nggak Kak belajar di atas tingkatan kelas nih? Kan kalau di Kumon biasanya kan ada bahasa yang tingkatan kelas, terus ada yang musik star kelas, seperti itu. Ada kemungkinan nggak kira-kira di sini? Sangat mungkin sekali, karena tujuan Kumon itu membandingkan siswa dengan mereka berada di tingkatan kelasnya. Gitu. Jadinya anak yang misalkan kelas 1 SD itu bisa mengerjakan dengan materi-materi yang kelas 5 atau bahkan ada juga yang materi level tingkatan SMP. Terus manfaatnya apa Kak untuk siswa-siswa yang belajar di tingkatan kelas ini? Manfaatnya cukup banyak ya, karena mereka mempelajari materinya yang jauh di atas tingkatan kelasnya, otomatis mereka mempelajari bagaimana alur cara mengerjakan, kemudian cara
mendapatkan hasilnya, terus di mana mereka mengalami kesulitan itu harus seperti apa, itu yang banyak sekali yang dipelajari di level tinggi. Oh, jadi bahasanya itu kayak mereka udah tahu lebih dulu ya daripada di sekolah. Betul. Oke. Kalau di siswa level tinggi nih, karena kan mereka udah ada di tingkat atas ini ya, tingkatan kelas. Itu pasti mereka beberapa ada yang sering ikut lomba kan Kak. Nah itu ada nggak hubungan dari kebiasaan belajar mereka sama kemampuan mereka saat mengikuti lomba gitu di Kumon? Sangat ada ya Kak, karena kalau di lomba sendiri itu kan menuntut mereka mengerjakan sendiri nih tanpa ada bantuan. Meskipun sebelum mengerjakan sebelum lomba itu kan mereka pastinya belajar bagaimana mereka bisa menyelesaikan di lomba. Nah, materi-materi yang mereka kerjakan pasti mengerjakannya mandiri, kemudian soal-soalnya pun akan menantang bagi mereka. Gitu, sehingga ada juga sih untuk siswa-siswa kita yang sering ikut lomba, di mana mereka itu membuat tidak gampang menyerah, kemudian mengerjakannya dia mandiri, terus bisa menemukan soal-soal yang sulit serta pemecahannya. Oh, berarti secara nggak langsung mereka juga bukan cuma mempelajari materi ya, tapi gimana cara menghadapi mentalnya mereka itu ya, saat lomba itu. Iya. Oke, terus apa yang biasanya terlihat dari siswa yang sering mengikuti lomba atau berprestasi dibandingkan siswa lainnya? Yang membedakan itu ada di ini ya, segi konsistensi mereka. Segi konsistensi mereka yang tidak hanya belajar karena akan mengikuti lomba, tetapi mereka lebih secara rutin belajar, kemudian secara terbuka mendapatkan atau mampu menerima koreksi-koreksi. Oh ini loh bagian yang salah, oh ini harus dicoba lagi dari kesalahan mereka. Oh berarti selalu ada yang evaluasi kayak gitu ya Kak? Terus konsistensi ketika materi makin sulit, pasti di level tinggi kan makin tinggi levelnya materinya juga makin sulit kan. Terus kalau siswa udah belajar di atas tingkat kelasnya, apa yang biasa membuat mereka tetap mau melanjutkan? Apa mungkin ada yang rewel-rewel atau gimana? Pastinya ada, pastinya ada karena materi yang mereka kerjakan itu kan termasuk materi yang baru, kemudian juga bisa dikatakan materi yang sulit. Namun dengan mempelajari materi-materi yang sulit atau materi-materi yang baru, buat mereka itu melalui proses. Oh, saat ini mengerjakan materi baru nih gitu, gimana prosesnya. Nah, ketika mereka sudah bisa atau sudah mampu mendapatkan jawaban, mampu menyelesaikan soalnya yang mereka hadapi itu, mereka jadinya senang kan, nggak tahu gitu bagaimana cara menemukan kesulitan mereka. Jadi mereka punya sensasi senangnya sendiri gitu ya. Terus dari kan konsistensi, terus semangat dan mental seperti itu pasti butuh yang namanya penyemangat kan Kak. Apakah di Kumon ini ada suatu kayak hadiah atau penghargaan gitu buat siswa-siswa yang udah tingkatan kelas seperti itu, ada nggak Kak? Kita ada Kak, ada mulai dari mereka sudah berada di setengah setara tingkatan kelasnya, masuk daftar kemajuan itu sudah dapat penghargaan. Itu biasanya mendapatkan sertifikat daftar kemajuan, kemudian yang 1, 2 tingkat ini dapat piala, dan yang di atas tingkatan kelasnya baik itu 3 sampai dengan 5 itu dapat piala yang seperti ini. Oh ini dari ini event apa Kak ini namanya Kak? Yang ini piala 3 sampai dengan 5 tingkat biasanya diberikan ke siswa-siswa yang sudah berada di atas tingkatan kelasnya. Oh seperti itu, pasti bangga banget ya kalau misal udah dapat piala-piala semacam ini. Pasti senang banget. Banyak nggak Kak yang biasanya dapat kayak gini? Cukup banyak Kak, cukup banyak. Kalau misalnya mungkin nggak misalnya nih ada satu siswa kayak tahun kemarin, ini acaranya setiap tahun kan Kak? Iya betul. Nah misalnya tahun kemarin dia sudah dapat yang kayak gini, terus tahun depannya masih dapat yang kayak gini lagi, itu ada nggak kira-kira? Ada. Ada yang sama, karena kan untuk setiap tahunnya kan berbeda.
tingkatan kelasnya kan. Iya. Kemudian level yang akan diraih untuk mendapatkan di atas tingkatan kelasnya itu kan juga naik gitu. Otomatis untuk yang misalkan tahun ini mereka mengerjakan di tingkat. Nah, untuk tahun depannya ternyata mendapatkan 3 tingkat lagi karena levelnya atau kelasnya sudah berbeda. Nah, ada juga yang setahun ini 3 tingkat, tetapi tahun depannya menjadi 4 atau 5 tingkat, itu juga ada. Gitu. Oke, berarti karena konsistensi juga selain dari hadiah, penghargaan dan lain-lain juga nggak absen dong Kak dari peran orang tua. Menurut Kakak apa yang paling dibutuhkan siswa dari orang tua supaya mereka bisa konsisten? Kalau dari segi orang tua yang pasti dukungan ya Kak, dukungan, kemudian selalu menghargai usaha anaknya. Gitu. Jadi bukan hanya dinilai dari mereka mendapatkan juara ataukah mereka menang lomba, tetapi menghargai usaha mereka. Gitu. Prosesnya mereka seperti apa itu harus dihargai oleh orang tua. Kalau melihat siswa yang sudah naik level tinggi atau bahkan komputer, menurut Kakak apakah pencapaiannya hanya terlihat dari nilai akademik atau hal lain juga bisa kelihatan? Kalau akademik justru pasti ada perubahan ya untuk akademiknya, tetapi juga hal-hal yang di non akademiknya juga akan kelihatan seperti kemandiriannya, kemudian ketelitiannya, terus kemampuan menyelesaikan masalah, sama yang paling penting itu yang kepercayaan diri. Mereka sangat pede. Ya, terus, nah dari konsistensi versus kemampuan nih, kalau harus milih, menurut Kakak apa yang paling berpengaruh dari perjalanan ini? Apakah konsistensi atau kemampuan? Kalau yang paling berpengaruh itu konsistensi. Karena mereka pasti memiliki kemampuan, tetapi kalau tidak konsisten ini menjalankannya, otomatis kan biar ya betul. Gitu. Jadinya kalau saya ditanyakan pilih konsistensi sama kemampuan, lebih ke konsistensi. Kalau dari Kakak sendiri, apakah konsistensi itu bisa dilatih atau kayak muncul karena mereka disuruh gitu? Apakah konsistensi itu bisa dilatih? Ya, karena untuk konsistensi itu bisa dipenuhi atau dilatih itu sejak dari kecil, di mana mereka itu tetap selalu berusaha, kemudian selalu belajar untuk mengembangkan dirinya. Berarti dari butuh peran orang tua itu tadi juga ya Kak. Gitu. Terus terakhir nih, pesan untuk siswa yang ingin berprestasi. Pesan untuk siswa yang berprestasi, kalian jangan hanya berfokus ke dapat juaranya, tetapi nikmatilah prosesnya. Bagaimana kalian bisa menghadapi apa yang kalian hadapi sekarang, masalah kalian yang dapatkan sekarang, temukan hal-hal yang baru. Kemudian ketika mengalami kesulitan, cobalah untuk menghadapinya, untuk menikmatinya. Sesuai judul ya Kak, konsistensi looks good on you ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil dari episode Toko kali ini. Kita nggak harus selalu menjadi yang paling cepat. Kadang yang paling penting adalah tetap datang, tetap mencoba, dan tetap melanjutkan. Sama seperti yang kata Kak Lika, kita harus tetap mencoba dan menikmati prosesnya. Oke, terima kasih Kak Lika sudah sharing hari ini gimana pengalamannya di level tinggi. Dan buat teman-teman yang lagi menjalani proses belajarnya, tetap semangat ya. Konsistensi looks good on you. See you on the next episode.